Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama saya Najla Hilabi dalam program Syiar Madrasah Ramadan. Program edukatif untuk siswa-siswi madrasah di seluruh Indonesia dengan materi pembahasan mengenai baca tulis dan kandungan Al-Quran, sejarah Islam di Nusantara, pendidikan akhlak dan sains. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Islam memandang bahwa sehat ialah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling berharga dalam kehidupan dan wajib adik-adik syukuri. Dalam hadis riwayat Turmuzi dan Hakim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang melihat bekas nikmat yang Ia berikan kepada hambanya." Jika sehat merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya adik-adik tentu harus menjaga dan melindunginya dari berbagai hal yang berbahaya. Hari ini, saya ingin mengajak adik-adik semua untuk mencari tahu tentang apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam mendapatkan kesehatannya dan selalu menjaganya, termasuk melindungi diri dari wabah yang tengah melanda dunia di tengah bulan Ramadan tahun ini yang kita kenal sebagai wabah COVID-19. Yuk bersama-sama kita saksikan penjelasan pengajar kita hari ini yang berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya, kita saksikan dulu profilnya. Profesor Yuyun Yuniwati merupakan Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Universitas yang memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan dengan mengedepankan moralitas, ilmu pengetahuan, dan seni serta media yang relevan. Saat ini Profesor Yuyun juga aktif sebagai guru besar di Universitas Brawijaya. Beliau juga kerap memperoleh berbagai penghargaan, salah satunya penghargaan perak pada ajang kompetisi penemuan dan inovasi internasional MNNF Network yang diselenggarakan di Malaysia pada tahun 2019. Dr. Yuyun saat ini beliau juga masih aktif dalam menerbitkan buku dan berbagai jurnal ilmiah terkait kesehatan. Adik-adik, sekarang kita akan langsung memasuki materi pertama tentang memaknai hidup sehat dalam Islam. Yuk langsung aja kita simak dan perhatikan sama-sama penjelasan materinya ya. Silakan Ibu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Jadi sehat semua ya. Sekarang tetap semangat, stay at home. Nah, hari ini saya akan menyampaikan suatu materi tentang hidup sehat. Nah, saya berharap tentu materi ini akan sangat bermanfaat pada keadaan seperti saat ini, dalam keadaan Ramadan dan dalam keadaan pandemi akibat coronavirus 19. Jadi Ramadan telah datang. Kita semua sudah memahami bahwa Ramadan itu berarti adalah kelapangan hikmah, banyak manfaat, banyak jalan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam. Jadi marilah kita nikmati Ramadan ini dengan semakin meningkatkan ketakwaan kita. Islam itu adalah agama yang sempurna. Kita sudah paham itu ya, yang sangat sempurna untuk umat manusia. Dalam Islam sudah ada tuntunan dalam setiap aspek kehidupan. Dan salah satu tuntunannya adalah supaya kita memelihara jiwa dan kesehatan kita. Yang pertama, jadi ada dua aspek. Sehat, yang disebut sehat itu ada dua, yaitu sehat jiwa dan sehat jasmani. Bagaimanakah jiwa yang sehat dan jasmani yang sehat sesuai dengan tuntunan Islam? Seperti ini. Untuk mempunyai jiwa yang sehat, itu yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan terasa nikmat. Terasa kita lebih banyak bersyukur atas anugerah yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan itu akan menyebabkan jiwa kita tenang. Jiwa yang tenang akan menimbulkan jiwa yang sehat. Kemudian yang paling penting sebetulnya adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik itu adalah kebutuhan jiwa. Dan kita harus percaya bahwa apabila kita berprasangka baik, maka Allah akan memberikan balasan sesuai dengan prasangka kita. Tentu anak-anak semua tahu bahwa ada suatu hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa prasangka baik itu, kita harus berprasangka baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita inginkan akan dijawab yang baik-baik oleh Allah. Dan yang kedua adalah kita harus menjaga kesehatan jasmani. Jadi kita sekarang ada dalam suasana bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi beberapa bulan sebelum Ramadan tahun ini, kita atau dunia dilanda oleh keadaan pandemi yang disebabkan oleh coronavirus atau yang kita kenal dengan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 19. Kenapa? Karena ditemukan pada tahun 2019. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah jangan menganggap bahwa COVID-19 ini adalah azab atau siksa Allah terhadap kita. Tapi kita harus memahami bahwa adanya COVID-19 ini adalah sebagai pengingat, sebagai peringatan Allah kepada manusia agar kita jangan angkuh dan agar kita semakin merasakan kelemahan kita di hadapan Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan di tengah wabah atau pandemi seperti ini? Yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah satu, berita. Kita harus bisa memisahkan apakah berita itu bohong atau hoax dan benar. Tahu kan dalam keadaan seperti ini, dalam suasana seperti ini, berita-berita itu bisa ada di mana-mana. Kalian semua sangat familiar dengan media sosial. Jadi yang saya tekankan adalah bijak-bijaklah bermedsos, melakukan media sosial. Jangan asal share berita. Sekarang berita itu kan beredar, bisa di grup-grup WA, di grup Line, di Instagram, atau mungkin di Facebook kalau ada yang masih pakai Facebook ya. Saya nggak yakin kalian seumur kalian masih pakai Facebook apa enggak ya. Nah, kita pisahkan berita itu bohong atau benar. Jadi kita jangan asal share, kita pikirkan dulu. Nah, berita yang benar itu apa? Berita benar itu adalah yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah, yang resmi dikeluarkan oleh ahli-ahli dalam bidang kesehatan, yang dalam ini adalah para dokter, dan kita harus mengikuti teladan yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, yang sekarang caranya bagaimana? Setelah yang pertama adalah berita, yang kedua adalah kita harus mengikuti physical distancing. Mungkin itu suatu hal yang physical distancing itu adalah suatu yang saat ini menjadi sangat populer. Tapi sebetulnya physical distancing itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Mungkin kalian pernah membaca gitu ya, bahwa dulu ada suatu hadis yang menyebutkan bahwa kalau ada suatu wabah di dalam suatu negara atau dalam wilayah, maka jangan pergi atau datang ke wilayah itu. Dan apabila kalian ada di wilayah yang kena wabah, jangan keluar atau jangan meninggalkan daerah itu. Nah, itu adalah yang harus kalian pahami saat ini. Physical distancing itu tujuannya. Kenapa sih kalau orang nggak boleh mudik? Itu harus kalian pahami. Kenapa sih harus ada lockdown? Itu karena virus corona ini memang menular antar manusia. Caranya ya kita harus physical distancing, melakukan jarak dengan manusia, jangan berkerumun, jangan ngafe-ngafe, pergi ke kafe, nongkrong ya. Dan physical distancing itu juga harus bisa dilakukan secara keseluruhan. Jadi jangan hanya menjaga jarak, tapi kan kita pasti paham bahwa melakukan physical distancing atau lockdown itu maka akan berakibat ada masyarakat yang terdampak. Jadi ada orang yang penghasilannya harian, para mungkin aja ojek online, ojol, terus kemudian yang kerja-kerja di pasar itu yang seharian itu akan berkurang. Jadi jadikan Ramadan ini, jadikan wabah ini, pandemi ini untuk
untuk membantu, jadi berlomba-lomba dalam bersedekah. Kemudian yang berikutnya adalah kebersihan. Kebersihan itu sebenarnya kita harus lakukan sekarang dan sudah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah. Kan kita ingat bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Bagaimana caranya menjaga kebersihan? Cuci tangan. Sering-seringlah cuci tangan. Kapan? Sebelum makan, setelah buang air besar atau kecil, setelah beraktivitas. Jangan menyentuh mulut, hidung, mata. Setelah menerima barang kita harus cuci tangan. Tidak perlu hand sanitizer, tapi sering-seringlah cuci tangan. Jadi jangan heboh dengan panik buying membeli hand sanitizer. Kemudian kurangi aktivitas di rumah, karena di luar rumah, karena physical distancing tadi. Karena dan kalau terpaksa harus beraktivitas di luar rumah, bila pulang segera mandi. Jadi kesehatan sebagian dari iman. Mandi sebelum kontak dengan keluarga kita di rumah. Kemudian gunakan masker. Ya, kenapa sih kita harus pakai masker? Karena masker itu sebenarnya masker saya untuk melindungi kamu dan masker kamu untuk melindungi saya. Kemudian kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang, dengan gizi seimbang. Jadi banyak sayur, buah, protein, harus olahraga, istirahat cukup. Nah, dalam keadaan puasa ini, itu tentu menjadikan banyak pertanyaan kan ya. Apakah puasa itu boleh? Kita sudah tahu semua bahwa puasa itu mempunyai efek yang bagus. Jadi karena dengan puasa kita mempunyai asupan makanan yang lebih terkendali, apalagi diimbangi dengan olahraga yang cukup, istirahat yang cukup selama bulan Ramadan. Jadi kesehatan kita juga insya Allah akan membaik. Tapi ingat, berpuasa itu kita harus tahu kondisi kita. Jadi jangan memaksakan puasa apabila kondisi kita tidak fit. Siapa yang tahu kondisi kita tidak fit? Ya tentu saja kita sendiri dan dokter. Masih ada waktu dan kesempatan buat kita mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian apabila kita ada gejala batuk, pilek, sesak nafas, segera datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Tapi ingat, karena kan kita dalam keadaan panik, mungkin kalian baca-baca juga di medsos-medsos itu, sehingga panik itu menyebabkan kita seolah-olah sesak nafas, kita seolah-olah tenggorokan kita kering, batuk gitu kan, padahal itu sebetulnya gejala psikosomatis yang tidak benar. Nah, jangan, kalau yakin tidak apa-apa tapi hanya perasaan-perasaan saja, jangan datang ke fasilitas kesehatan, karena kalau datang ke fasilitas kesehatan itu akan kemungkinan justru ketular dengan orang yang beneran sakit ya, dan kemudian ketular dan juga membebani para tenaga kesehatan di rumah sakit. Nah, kalau memang sakit, ini penting ya, karena banyak sekarang penularan, jangan berbohong ataupun tidak memberikan informasi yang lengkap kepada tenaga medis yang menangani kita. Karena kalau kita tidak jujur, kita akan justru kita yang menjadi sumber penularan. Nah, sebagai penutup tentu saja ya, jadi mari kita terus berikhtiar, berdoa, kita ikuti anjuran ahli kesehatan, anjuran ulama, kita teladani Rasulullah dalam menghadapi pandemi ini, sehingga Ramadan dapat kita nikmati dan maknai dengan jiwa dan raga yang sehat. Saya kira begitu. Adik-adik tetap, anak-anak tetap sehat, tetap di rumah. Biar kami yang tenaga kesehatan itu yang bekerja, ringankan kerja kami dengan tetap di rumah, tetap berdoa, belajar di rumah, tetap semangat, makan puasa yang makan sehat, puasa tetap, olahraga, istirahat cukup, sehingga akhirnya nanti pada saatnya kita berharap, kita optimis bahwa kita bersama kita akan bisa menghadapi keadaan pandemi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.